Ya tadi, kalau suami harusnya bisa mengambil pelajaran. Wong istrinya Rasulullah saja bisa membuat Rasulullah tidak sabar kemudian ditalak. Apalagi cuma istri-istri kita yang siapa atau istri-istri kita itu. Nah, kemudian para wanita harus mengambil ibroh juga. Suami saya itu siapa? Nabi juga bukan, Ustadz juga tidak. Apa bisa sabar dengan saya? Wong Rasulullah saja pernah tidak sabar dengan istrinya kemudian ditalak. Apalagi suami saya. Pacaran itu menurut saya kayak jalin komitmen sih mas, kayak gitu. Jadi ibarat ada seorang cewek sama cowok yang emang dia mau komitmen nih dalam suatu hal, makanya dia diistilahkan dengan pacaran gitu. Baik, kalau menurut saya ya pacaran itu ya mungkin gini, istilahnya itu pacaran itu kalau bagi anak muda sekarang itu adalah mungkin pendekatan satu sama lain. Tuh, kalau menurut saya loh ya, menurut saya kurang lebih seperti itu. Definisi pacaran itu kayak ya umumnya aja ya. Menurut saya sih gak apa-apa sih, kan cuman kayak formalitas saja, kayak temenan gitu, nggak apa-apa. Pokoknya jangan sampai terjerumus ke hal-hal yang negatif. Pacaran itu suatu jenjang untuk menentukan pasangan kita ke jenjang berikutnya, yaitu pernikahan. Itu ya kayak sebuah komitmen. Ya, jalin hubungan cewek sama cowok. Sebuah ikatan cinta. Iya. Yang dijalani kedua insan. Nah, kalau menikah itu lebih gampangnya ini sih, lebih serius daripada pacaran. Kalau menikah itu ya antara ada kaitannya juga sama agama juga sih mas. Kayak ibarat ada suatu akad nih antara si cowok dan ceweknya yang mau jalin untuk hubungan bersama, kayak gitu. Kalau menurut saya menikah itu adalah bagian dari jalan kehidupan. Kita sebagai seorang laki-laki mesti membutuhkan seorang pendamping atau seorang perempuan, gitu loh. Dan sebaliknya juga, perempuan membutuhkan pendamping seorang laki-laki. Kenapa diciptakan laki-laki dan perempuan? Karena laki-laki pun tidak sempurna tanpa perempuan. Perempuan juga sama, tidak sempurna tanpa laki-laki. Maka diciptakan ada laki-laki dan ada perempuan. Seperti itu kalau menurut saya. Tuh. Pernikahan itu kayak dari pacaran, terus itu menjalin hubungannya lebih serius. Jadi halal, jadi lebih halal gitu. Kalau menurut saya sih pacaran sesudah menikah saja, soalnya itu lebih halal. Menikah itu suatu upacara yang sakral. Suatu tanggung jawab yang dilakukan oleh dua belah pihak, dari keluarga laki-laki maupun perempuan. Jalin hubungan cewek sama cowok jadi satu ikatan tapi dengan komitmen dan serius. Sebuah kehidupan yang akan menjalani rumah tangga. Oke, ini kayak klise banget ya mas ya, pacaran menikah dulu atau menikah tapi pacaran dulu. Kalau saya secara pribadi tetap milih menikah terus pacaran dulu sih mas. Karena dalam artian ketika kita udah menikah, gampangnya kita udah halal nih, kita mau ngapa-ngapain pun, kita mau jalan-jalan kemanapun, kita nggak ada tanggungan atau oh dia masih haram kayak gitu, enggak. Jadi emang lebih kepada milih untuk nikah dulu baru nanti pacaran gitu sih. Kalau Menurut kakak aja. menurut saya ya, Iya. menurut saya memang tipikal orang yang dari pacaran dari SMP. Nah, dari SMP, mungkin dari SMP itu cinta monyet lah apa-apa. Nah, saya mengenal pacaran itu dari SMP dan sampai sekarang. Kalau menurut saya, kalau dari pribadi saya ya, itu enak pacaran dulu. Kalau saya saat ini masih pacaran saya. Tapi kalau rencana saya dari kemarin tuh maunya sih nikah dulu baru pacaran. Ya. Kalau bisa milih, ya saya pacaran dulu mas. Milihnya langsung menikah karena saya sendiri nggak terlalu suka pacaran. Pacaran dulu baru nikah. Pilih pacaran dulu. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi melihat tanggapan rekan-rekan tadi di
video tadi, dan sejauh sependek yang kami ketahui bahwa memang manusia itu diciptakan pertama kali memang dihiaskan rasa suka itu yang pertama kepada lawan jenis, kan sebagaimana di surah Ali Imran itu ya, ayat 14 kalau nggak keliru. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Zuyyina linnasi hubbus syahwati minan nisa. Jadi yang pertama disebutkan oleh Allah itu dihiaskan pada manusia itu, atau dibuat takjub manusia itu matanya pertama kali kesukaan itu kepada lawan jenis. Dalam hal ini kalau laki-laki kepada perempuan dan perempuan pada laki-laki. Zuyyina linnasi hubbus syahwati minan nisa wal banina wal qanatir muqantarah dan seterusnya, itu kan seterusnya. Tapi yang pertama memang disebutkan kepada lawan jenis. Itu yang pertama. Kemudian ditambah lagi keadaan hari ini di mana media, kemudian hiburan, musik, film itu tidak jauh dari yang namanya percintaan, sehingga bahkan dari SD pun apa istilahnya, terminologi pacaran itu mereka mengenal dalam arti apa istilahnya melaksanakan, tetapi tidak tahu definisinya tadi. Definisinya bagaimana? Pokoknya seperti itu, tapi terminologi itu mereka mengenal. Artinya mereka dengan lawan jenis itu tadi ya saling mempunyai rasa tertarik, kemudian tadi bahkan ada yang berkomitmen padahal belum menikah dan seterusnya itu. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi ada video yang mengatakan kalau pacaran itu ya memang dalam tahapan untuk mengenal terlebih dahulu, nanti biar pernikahannya bisa langgeng dan seterusnya. Ini karena jauhnya atau kurangnya pendidikan agama kepada adik-adik kita. Jadi perlu dimengerti bahwa yang namanya setelah menikah pun itu yang namanya saling mengenal itu tidak berhenti. Jadi saling menyesuaikan diri, saling menyesuaikan karakter satu dengan yang itu tidak berhenti. Maka sebelum menempuh suatu pekerjaan atau amal itu memang harus ada ilmunya. Al ilmu qabla amal. Yang namanya menempuh pernikahan itu ada ilmunya. Laki-laki harus mengetahui kewajiban sebagai suami, perempuan harus mengerti kewajiban nanti sebagai istri. Apa yang menjadi kewajiban istri itu boleh jadi haknya suami, dan apa yang menjadi kewajibannya suami itu adalah haknya istri. Jadi harus mengetahui hak dan kewajiban terlebih dahulu. Insya Allah nanti kalau gundelannya sama-sama ke atas, sama-sama pegangannya itu kepada tuntunannya Allah dan Rasulnya, bukan kepada pendapatnya pribadi, insya Allah pernikahan tadi akan langgeng. Sebagaimana dalam surah Rum itu ya, bahwa wa min ayatihi an khalaqalakum min azwajan min anfusikum, ya. Jadi dari bukti tanda kekuasaannya Allah itu menciptakan dari jenismu sendiri jodoh-jodoh untuk kamu. Jadi jodoh-jodoh kita itu memang sudah diciptakan dari jenis kita sendiri. Artinya kadang-kadang kita perhatikan kok ada orang, mohon maaf tidak rasis ya, kok ada orang kulit hitam itu, bagi mungkin kita sebagai orang Jawa, kok ada yang suka wanita itu. Ternyata ya karena memang Allah membuat rasa suka itu, pria-pria kulit hitam menyukai wanita-wanita kulit hitam. Kemudian kita orang Jawa secara natural juga akan menyukai perempuan Jawa, ya. Wa min ayatihi, itu tanda-tanda kekuasaannya Allah, bahwa semua manusia mempunyai rasa kesukaan pada jenisnya sendiri. Min anfusikum azwajan, kemudian litaskunu ilaiha, itu tujuannya Allah menciptakan seperti itu, kemudian diikat dalam pernikahan itu adalah litaskunu ilaiha, agar manusia itu merasa cenderung, kemudian cenderung pada dia, kemudian merasa tenang. Litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah, dan kemudian dengan pernikahan tadi ada jalinan apa istilahnya kekerabatan, kekeluargaan, dan rasa kasih sayang. Jadi rasa kasih sayang itu timbulnya tadi dengan mengamalkan perintahnya Allah, yaitu saling mencintai. Ya, bahkan katanya Rasulullah, yaitu
la tadkhulul jannah hatta tu'minu, kamu tidak bisa masuk surga kecuali kamu beriman. La tu'minu hatta tahabu, kamu itu tidak bisa tataran kamu beriman kalau kamu tidak saling mencintai. Wala tu'minu hatta tahabu, bayangkan. Jadi cirinya orang yang beriman itu bisa mencintai karena Allah, membenci karena Allah. Ya, membenci karena Allah dan mencintai karena Allah dalam jenjang pernikahan, inilah yang membuat nanti pernikahan tadi menjadi pernikahan yang lain. Bukan karena mengenal pribadi sebelum menikah. Nah, kalau seperti itu belum cocok, kemudian ganti lagi dan seterusnya. Tetapi kalau tujuan tadi memahami hak dan kewajibannya masing-masing, kemudian mengetahui arti pernikahan tadi untuk apa ya tadi ya, untuk menjadikan litaskunu ilaiha, agar ada kecenderungan, ada apa istilahnya ketenangan, wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Kemudian di situ tidak hanya menikahi istri tanya tadi, tapi juga berkerabat dengan keluarganya, kemudian terjadi jalan kasih sayang warohmah tadi, kemudian mengetahui bahwa tidak bisa kita masuk surga kecuali beriman, tidak bisa kita beriman kecuali kita saling mencintai, itu kemudian itulah yang menyebabkan nanti pernikahan tadi bisa langgeng. Sekali lagi, bukan karena saling mengenalnya sebelum menikah, keliru, tetapi mengetahui apa hak kita sebagai suami, apa kewajiban kita sebagai suami, apa kewajiban istri, apa hak istri, saling mengetahui, kemudian saling adil, yaitu menempatkan posisinya masing-masing. Misalnya arijal qawamun 'alan nisa, yaitu seorang laki-laki itu bukan kok menjadi bos, bukan menjadi majikan, tetapi sebagai mitra, sebagai pengayom, sebagai pelindungnya istri, yang kalau qawamun itu artinya menegakkan, yaitu menegakkan, membuat istri itu bisa istiqomah. Ya, istiqomah dalam arti memenuhi hak Allah dan Rasulnya, itu tugasnya istri, tugasnya suami. Ya, al-rijal qawamun 'alan nisa. Bahkan di Quran itu untuk mendidik anak itu yang disebutkan adalah dalam surah Luqman itu ya, wa id qala luqmana li banihi wa huwa ya'idhu ya bunayya la tusyrik billah, itu mendidik anak itu. Bahkan dalam kisah Quran itu Luqmanul Hakim, yaitu seorang laki-laki atau ayah. Tugasnya kadang-kadang kita terbalik-balik, tugasnya mendidik anak itu tugasnya perempuan dan seterusnya. Bahkan dalam Quran itu dari surah Luqman, sekali lagi ya, wa id qala luqmana li banihi wa huwa ya'idhu ya bunayya la tusyrik billahi inna syirka la dzulmun adzim, itu diucapkan oleh Luqman pada anaknya. Artinya mendidik anak, mendidik istri itu tugas tanggung jawabnya suami. Kemudian istri juga tidak bisa berlepas diri, pokoknya aku nanti dididik suami, surga neraka aku ikut suami, tidak bisa juga seperti itu. Di surah Nuh itu ya, itu kan dibuat permisalan ya, daraballahu masalan lil ladzina kafaru imra'ata imra'atan Nuh wa imra'atan Lut kanata tahta min abadaini min ibadina sholihaini fa khonatahuma. Ingat bahwa ada perumpamaan dua istri yang dididik Nabi, yaitu istrinya Nabi Nuh dan istrinya Nabi Lut. Dua-duanya dididik Nabi, itu fa khonatahuma, itu bisa mengkhianati Nabi itu, mengkhianati suaminya. Falam yughniya anhuma minallahi syai'a, dan mempunyai suami seorang nabi tadi pun tidak membuat dia itu bisa masuk surga, tidak bisa memenuhi ya apa istilahnya harapannya Allah. Falam yughniya anhuma minallahi syai'a, ya. Maka itu menjadi perumpamaan kita. Tetapi ada perumpamaan lain ya. Wa daraballahu masalan lil ladzina amanu mar'ata fir'aun. Bahkan nanti ada permisalan seorang istri yang menjadi permisalan untuk orang-orang beriman, yaitu siapa? Istrinya Fir'aun. Coba. Ya, qalat rabbi banili indaka baitan fil jannah, yang dia itu meskipun istrinya Fir'aun tetapi dia itu tetap teguh pada Allah, berdoa pada Allah, minta untuk didirikan rumahnya di surga. Wa najini min fir'auna wa min amalihi, ya, dan dia minta perlindungan dari suaminya Fir'aun itu agar Allah tetap menjaganya meskipun dia masih bersama Fir'aun itu, ya. Itu kan suatu perumpamaan. Jadi kalau sama-sama semuanya mengetahui ilmu agama, insya Allah, kalau istilahnya kan wanita tunkahul mar'ah li arba'in, wanita itu dinikahi karena 4 hal ya. Yang pertama itu li jamaliha, langsung limaliha ya, karena hartanya. Kemudian li jamaliha karena cantiknya, li nasabiha, kemudian karena nasabnya. Yang terakhir li diniha karena agamanya ya.
Kalau kemudian dikatakan oleh Rasulullah, farta lidzatid taribat yadak, maka pilihlah yang mempunyai agama, niscaya kamu akan taribat yadak. Taribat yadak itu tanganmu nanti akan beruntung. Tidak hanya tanganmu saja, kita akan beruntung kalau memilih tadi yang terakhir, memilih seseorang karena agamanya. Jadi dua-duanya yang namanya insan laki-laki dan perempuan tadi, agamanya harus kuat, sama-sama mengetahui haknya Allah, haknya Rasulullah, haknya diri sendiri, haknya keluarga, haknya suami, haknya istri, mengetahui. Kemudian tadi sama-sama memilih karena agamanya semuanya. Baik yang laki-laki memilih perempuan karena agama, yang perempuan memilih laki-laki karena agamanya. Kemudian setelah menikah itu menjaga 4 hal tadi. Yang perempuan menjaga harta suaminya, menjaga nasab suaminya, juga menjaga penampilan dirinya, menjaga jamiliha tadinya, kemudian juga menjaga agama yang paling utama. Suami juga sama, suami juga bagaimana istrinya tadi tampil cantik, bagaimana istrinya berkecukupan, ya. 4 hal tadi, li jamaliha, bagaimana istrinya bisa tampil cantik, limaliha, bagaimana istrinya sejahtera, li nasabiha, bagaimana istrinya itu terpandang di lingkungan karena suami yang istilahnya berguna di lingkungan. Kemudian li diniha, kemudian bagaimana menjaga agamanya istri. Nah itu, kalau insya Allah adik-adik kita semua dan kita semua baik yang belum ataupun sudah menikah tidak berhenti belajar untuk mengetahui hak kita pada Allah, kewajiban kita pada Allah, kemudian kewajiban kita pada Rasulullah, kewajiban kita pada keluarga kita, kewajiban kita pada lingkungan. Nah insya Allah kalau sudah agama kita seperti itu, bisa menempatkan diri kita pada tempatnya tadi, insya Allah yang namanya keluarga sakinah mawaddah warahmah itu akan terjalin tanpa harus pacaran terlebih dahulu. Bagaimana kita mengenal Allah, mengenal Rasulullah, makrifat pada Allah, makrifat kepada Rasulullah. Insya Allah tidak perlu sampai makrifat pada lain jenis pun, tapi kalau sudah makrifatnya sama-sama pada Allah, mengenalnya pada Allah, insya Allah akan terjadi yang namanya keluarga sakinah mawaddah warahmah. Dan contoh-contoh kehidupan berkeluarga tentu kita mengambilnya pada uswah hasanah kita pada Rasulullah SAW. Bagaimana beliau itu sebagai orang yang berumah tangga, yang namanya mohon maaf ya, bukan kok ini aib tidak, tapi itu pelajaran. Bagaimana rumah tangga beliau itu juga pernah yang namanya ada yang namanya talak, bercerai, kemudian rujuk lagi. Kemudian ada saling mendiamkan juga. Itu contoh bahwa itu seorang terbaik pun, seorang yang paling sabar sekalipun, yaitu Rasulullah SAW, itu pernah cerai atau talak pada istrinya. Kita bayangkan, seorang yang terbaik itu, seorang yang sabar itu pernah mentalak istrinya. Kemudian kalau si istri juga harus mengambil pelajaran. Seorang ya yang ya tadi, kalau suami harusnya bisa mengambil pelajaran. Wong istrinya Rasulullah saja bisa membuat Rasulullah tidak sabar kemudian ditalak, apalagi cuman istri-istri kita yang siapa atau istri-istri kita itu. Nah, kemudian para wanita harus mengambil ibroh juga. Suami saya itu siapa? Nabi juga bukan, ustadz juga tidak. Apa bisa sabar dengan saya? Wong Rasulullah saja pernah tidak sabar dengan istrinya kemudian ditalak, apalagi suami saya. Nah, itu harusnya dengan hal-hal di rumah tangga Rasulullah. Itu kalau kita baca, kita ambil ibroh betapa manusianya beliau, kemudian manusianya beliau itu disesuaikan dengan perintahnya Allah. Akhirnya terwujud yang namanya keluarganya beliau itu langgeng sampai akhir, meskipun tadi di tengah-tengah terjadi sesuatu, itu suatu yang manusiawi. Nah, maka sekali lagi kewajiban kita adalah menyadari diri kita itu adalah manusia. Bisanya kita bahagia sejahtera itu kalau mengetahui tuntunan yang baik kemudian melaksanakannya. Sekali lagi insya Allah tanpa perlu pacaran. Kalau panjenengan semua, kita semua adik-adik, baik yang perempuan maupun yang laki-laki, kita yang sudah menikah juga, kalau sekali lagi tidak berhenti belajar tentang yang namanya ilmu Allah yang luas itu, misalnya tadi tentang berumah tangga, mengetahui kewajiban kita pada suami, pada istri, insya Allah terbina yang namanya keluarga sakinah mawaddah warahmah tanpa harus tadi melanggar syaratnya Rasulullah, yaitu berkholwat menyendiri dengan lawan jenis yang tentu di situ ada gangguan setan, memberi peluang setan untuk takrobuz zina, yaitu mendekatkan diri kita pada suatu perbuatan yang sangat kecil, yaitu zina.
lewat pacaran tadi tidak perlu ditempuh, asal kita tadi sekali lagi mengetahui tuntunan Allah Rasulnya, ngaji, mengetahui hak kewajiban suami istri, insya Allah sakinah, mawadah, warohmah tanpa pacaran. Oke, demikian, banyak kurangan mohon dimaafkan. Terima kasih.